Oke, tes. Cek, 1, 2, 3, bunyi. Alright. Awesome. Dahsyat, saudara, saya bersyukur kalau Tuhan berkati gereja kita dengan anak-anak Sunday School yang semakin hari jumlahnya semakin banyak. Amin, saudara. Saya ingat mungkin 15-16 tahun yang lalu ketika saya dan istri punya anak pertama, Sydney. Sydney itu hanya satu dari sedikit sekali anak-anak Sunday School. Ya, kemana-mana Sydney digendong oleh bapak ibu, ya, oma opa di tempat ini. Hanya sedikit sekali pada saat itu. Tapi belasan tahun berlalu kita lihat jumlah mereka kalau tidak salah lebih dari 40 anak, saudara. Dan saya mau berkata dan saya mau supaya kita semua mengerti bahwa gereja ini bukan gereja papa mama mereka saja. Gereja ini adalah gereja mereka juga. Amin, saudara. Dan tugas kita, tanggung jawab kita adalah mendoakan mereka, mempersiapkan mereka karena mereka adalah tulang punggung gereja. Supaya mereka boleh menjadi pemimpin-pemimpin masa depan di gereja ini, di kota ini, bahkan di negara Australia. Yang percaya katakan amin. Alright, saudara, saya akan sampaikan firman Tuhan. Pagi ini kita akan belajar dari Kisah Rasul. Mari langsung saja. Saya akan bacakan bagi saudara Kisah Rasul pasal 24 mulai ayat 22 sampai 27. Kisah Rasul 24 ayat 22 sampai 27. Saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Kisah Rasul 24 mulai ayat yang ke-22. Tetapi Felix yang tahu benar-benar akan jalan Tuhan menangguhkan perkara mereka. Katanya, setibanya kepala pasukan Lisias di sini, aku akan mengambil keputusan dalam perkaramu. Lalu ia menyuruh perwira itu tetap menahan Paulus, tetapi dengan tahanan ringan dan tidak boleh mencegah sahabat-sahabatnya melayani dia. Dan setelah beberapa hari datanglah Felix bersama-sama. Ia menyuruh memanggil Paulus, lalu mendengar daripadanya tentang kepercayaan kepada Yesus Kristus. Ayat 25, tetapi ketika Paulus berbicara tentang kebenaran, penguasaan diri, dan penghakiman yang akan datang, Felix menjadi takut. Perhatikan ini, saudara. Dan berkata, cukuplah dahulu dan pergilah sekarang, apabila ada kesempatan baik, aku akan menyuruh memanggil engkau. Sementara itu ia berharap bahwa Paulus akan memberikan uang kepadanya. Karena itu ia sering memanggilnya untuk bercakap-cakap dengan dia. Ayat 27, tetapi sesudah genap 2 tahun, Felix digantikan oleh Perkius Festus. Dan untuk mengambil hati orang Yahudi, ia membiarkan Paulus tetap dalam penjara. Oke, demikian firman Tuhan. Saudara, pagi ini saya akan sampaikan khotbah yang saya beri judul Procrastination. Procrastination atau penundaan, menunda. Berapa banyak di sini yang sering menunda? Lambaikan tangan. Saya lihat ada banyak yang menunda, mengaku menunda bahwa saudara sering menunda. Saya rasa kita sering menunda, saudara. Ya, saya akan sampaikan tentang hal yang satu ini. Suatu ketika ada seorang pengkhotbah atau penginjil terkenal, dia ditanya, "Pak, what is the most dangerous word in the Bible?" Kata apakah yang paling berbahaya dalam Alkitab? Penginjil ini dia terdiam, dia berpikir sejenak, dan dia menjawab, "The most dangerous word in the Bible is tomorrow." Dia mengutip ayat firman Tuhan dalam Yakobus 4 ayat 14 yang berkata, kamu tidak tahu apa yang terjadi besok, tomorrow. Tomorrow is the most dangerous word. Loh, kenapa, Pak? Ya, dan dia berkata, because tomorrow is usually another word for never. Besok, tomorrow, itu seringkali kata yang lain dari sebuah kata yang lain, yaitu never, tidak pernah. Orang yang menunda sesuatu dengan berkata, I will do that tomorrow, seringkali hal tersebut tidak pernah terjadi. Betul, saudara? Ya. That's why tomorrow is such a dangerous word. Ya, kata-kata lain misalnya someday, I will do that someday. Ya, someday-nya kapan? Nggak tahu, nggak pernah terlaksana, saudara. I will do that later. Ya, dalam bahasa Indonesia kita juga mengenal kata-kata serupa. Misalnya apa, saudara? Ya, kapan-kapan. Kapan lu mau diet? Kapan-kapan. Kapan lu mau olahraga, hidup sehat?
nanti. Nah, nanti juga kata yang sama, saudara, dangerous juga. Ya, kapan lo mulai belajar menabung? Nanti kalau ada kesempatan. Kapan dong mau bantuin pelayanan di gereja? Besok-besok. Nah, besok-besok juga, saudara. Ya, orang Jawa katakan besok. Besok, bukan besok, saudara, tapi besok, ada M-nya begitu. Ya, besok itu bukan besok, Bapak Ibu. Besok itu ya besok, tomorrow. Tapi besok itu artinya ya nanti, tidak terhingga. Mungkin kalau ketika Yesus datang kedua kali itu besok, saudara. Ya. Oleh karena itu kalau saudara makan di warteg, warung Tegal, seringkali ada tulisan hari ini bayar, besok gratis. Tomorrow is a dangerous word because tomorrow may never come. Saya rasa setiap dari kita sering menunda. Ya. Mungkin hal-hal yang sepele, menunda bayar tagihan, menunda shopping dan lain sebagainya. Atau hal-hal yang mungkin serius, hal-hal yang besar. Ya, menunda punya anak, menunda beli rumah, menunda apalagi melanjutkan sekolah atau pendidikan dan lain sebagainya. Tapi saya mau berkata, most of the times menunda yang kita lakukan itu bukan masalah besar. It's not a big deal. Tapi hari ini saya mau berkata bahwa dalam kehidupan saudara, dalam kehidupan saya, ada hal-hal yang tidak boleh kita tunda. Hal-hal yang kalau kita tunda konsekuensinya sangat besar. Bahkan berdampak sampai pada kekekalan. Hal-hal apakah itu? Kita lihat sama-sama di perikop yang tadi kita baca, saudara. Saya berikan sedikit latar belakang atau konteks kisah tadi. Suatu ketika Paulus dia menginjil di Yerusalem, di Bait Allah. Lalu ia diciduk oleh FPI pada saat itu. Ini direkam lagi, saudara. Udah bubar, nggak apa-apa tuh. Ya. Diciduk oleh orang-orang Yahudi pada saat itu. Ya. Mereka nggak suka dengar pengajaran baru tentang Yesus yang katanya Mesias. Ya, they don't like it. Dan lalu mereka saling menghasut dan lalu menangkap Paulus, membawa Paulus ke mahkamah agama. Ya, di mahkamah agama Paulus disidang, dihakimi, dipukuli, diludahi kata firman Tuhan. Ya. Dihakimi di depan imam besar mahkamah agama yaitu Imam Ananias pada saat itu. Dan lalu diputuskan Paulus harus dibawa ke wali negeri gubernur Yudea pada saat itu yaitu Antonius Felix. Jadi ceritanya similar sama cerita Tuhan Yesus sebelum dia mati disalib ya saudara. Ya, dihadapkan pada imam besar lalu dibawa ke gubernur. Kalau Yesus gubernurnya Pontius Pilatus, kalau Paulus Antonius Felix. Ya. Dan lalu apa yang terjadi ketika Paulus ketemu sama Felix? Tadi yang kita baca. Felix adalah orang yang penting saudara tentunya. Orang yang sangat berkuasa, very powerful, punya otoritas untuk menghukum atau membebaskan seseorang saudara. Itu Felix. Ya. Dan Felix ketika dia mendengar Paulus ada di penjaranya, ya di Kaisarea, Felix tertarik. Dia suruh anak buahnya panggil Paulus. Ya. Dan ayat 22 sangat menarik hati saya. Karena dikatakan di situ, Felix tahu benar-benar akan jalan Tuhan. Tahu benar-benar akan jalan Tuhan. Kekristenan pada saat itu disebut the way. Ya, belum disebut Kristen. The way, jalan Tuhan. Felix tahu benar-benar akan jalan Tuhan. Bukan hanya sekedar tahu, sekedar pernah dengar. Ya, tapi dia tahu benar-benar akan jalan Tuhan. Saya bayangkan dia tahu benar-benar tentang Yesus. Dia tahu benar-benar tentang kekristenan. Dia tahu benar-benar tentang berita Injil, kabar baik tersebut. Dia tahu benar-benar. ESV katakan, Felix having an accurate knowledge of the way. Bukan hanya tahu benar-benar akurat ya pengetahuannya tentang kekristenan. King James berkata, Felix having a perfect, lihat itu saudara. Perfect knowledge of the way. Jadi Felix ini ya, orang yang luar biasa, saudara. Dia tahu banyak tentang Tuhan Yesus. Dan gak cuma itu, istrinya Drusilla itu adalah orang Yahudi. Dan banyak orang berkata kemungkinan besar Felix tahu tentang kekristenan itu dari istrinya, si Drusilla, orang Yahudi yang kemungkinan orang percaya, saudara. Dia tahu benar-benar akan jalan Tuhan. Dia suka mendengar tentang berita tentang Yesus. Dia panggil Paulus keluar dari penjara, ngobrol begitu. Tapi yang menarik saudara, ketika dia mendengar Paulus sharing, dia sampaikan beberapa hal. Di ayat 25, Felix berkata, cukup.
Cukuplah dahulu. Pergilah sekarang. Nanti apabila ada kesempatan baik, aku akan panggil kamu lagi. Bahasa sederhananya, tomorrow. Felix, dia menunda. Felix, he procrastinated untuk percaya pada saat itu. Ada 3 hal yang tidak boleh kita tunda dalam kehidupan. Kita belajar, saudara. Yang pertama dari karakter Felix, kita belajar. Jangan kita menunda untuk percaya kepada Yesus. Jangan kita menunda untuk percaya pada Yesus. Felix tahu benar-benar akan jalan Tuhan, tapi dia menunda. Dia suruh Paulus pergi. Nanti kalau ada kesempatan baik, ya kita ngobrol lagi. Kurang lebih seperti itu. Ya, ternyata saudara, punya banyak pengetahuan tentang Yesus. Itu bukan jaminan bahwa seseorang sudah percaya kepada Yesus. Amin. Ini sangat penting saudara. Ya, seringkali kita berasumsi hanya karena kita melihat orang yang ya suka pergi ke gereja, banyak tahu Alkitab, ya tahu lirik lagu-lagu rohani dan lain sebagainya, sering kelihatan kita asumsi orang tersebut sudah percaya pada Yesus. Tapi sebenarnya ada banyak orang seperti Felix masih menunda untuk percaya kepada Yesus. Amin Bapak Ibu. Saya mau berkata, you get saved not by information about Jesus, but by revelation about Jesus. Amin saudara. Ya, untuk orang percaya Yesus itu bukan hanya kepala saja yang mengerti, tapi kepala mengerti, hati terjamah, dan langkah berbalik, bertobat. Itu artinya percaya Yesus. Amin saudara. Saya bekerja di university. Di tempat saya bekerja ada banyak profesor yang ahli Alkitab saudara. Professor of Old Testament. Professor of New Testament. Professor of Christian Study dan lain sebagainya. Tapi salah satu rekan saya yang bekerja di Faculty of Arts and Social Science, dia berkata, tahu nggak No? Hampir semuanya mereka adalah ateis, bukan orang yang percaya pada Yesus. Sedih ya saudara? Pengetahuannya begitu luar biasa. Ya, seperti Felix tahu benar-benar akan kekristenan, tahu benar-benar akan Yesus, tapi mereka masih menunda. Mereka tidak sungguh-sungguh mau percaya kepada Yesus. Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan, saya mau berkata, mungkin pada pagi hari ini dalam kehidupan saudara ada Felix, ya, yang saudara lihat dalam hidup saudara. Orang-orang yang kalau boleh saya katakan berdiri di pagar iman, standing on the boundary of salvation, tahu benar-benar akan jalan Tuhan. Ya, sering ke gereja, tahu benar-benar tentang Alkitab, kenal Pastor Yapi, kenal banyak pendeta besar. Ya, tapi saudara masih menunda untuk mengambil keputusan terbesar dalam kehidupan tersebut, yaitu untuk percaya kepada Yesus. Saya mau berkata pagi hari ini, tugas saudara mendoakan orang tersebut supaya mata rohani mereka dicelikan, dibukakan, dan mereka bisa menerima anugerah keselamatan. Amin saudara. Nggak perlu berdebat. Percayalah tidak ada orang yang terima Yesus karena kalah berdebat saudara. Nggak ada saudara. We are saved by revelation about Jesus, not by information about Jesus. Satu kata yang diterangi Alkitab, yang diterangi oleh Roh Kudus, sanggup menjamah hati seseorang lebih dari 1000 kata tanpa penerangan Roh Kudus. Amen. Saya ingat kesaksian Bapak rohani kita yang terkasih, Pastor Gideon. Saudara semua pasti sudah mendengar kesaksiannya. Bertahun-tahun, ya seperti Felix. Istrinya Drusilla, orang Yahudi, orang percaya. Anaknya Henry sudah melayani juga pada saat itu ya Om. Tapi kalau dijenguk oleh Paulus, Om saya maksudnya, langsung ngabur lewat pagar pintu belakang, betul toh? Ya. Ini orang-orang yang berdiri di pagar iman, di pagar keselamatan, saudara seperti Felix. Masih menunda-nunda. Tapi kita semua bersyukur, akhirnya Tuhan tangkap dia. Dia putuskan untuk tidak lagi menunda, menerima keselamatan. Dan hari ini hidupnya banyak dipakai Tuhan, memberkati semua orang termasuk saudara dan saya. Amin saudara. Ada banyak Felix dalam kehidupan kita. Doakan mereka saudara. Atau mungkin di antara saudara, ada yang masih seperti Felix juga. You know the way.
You know about Jesus, you so familiar about the Bible. Ya, tapi saudara sebenarnya masih menunda mengambil keputusan tersebut untuk percaya kepada Yesus. Saya mau berkata dengan kasih, ambil keputusan tersebut hari ini saudara. Bukan tomorrow, because tomorrow is such a dangerous word. Jangan berpikirkan masih banyak waktu, nanti aja kalau gue udah pensiun. Kalau sudah tua, ya. Saudara, you can hear the gospel many times, but you may not get a conviction all the times. Penting itu saudara. You may hear the gospel many times, it doesn't mean you will be convicted by the Holy Spirit all the times. Seringkali Holy Spirit convict sekali saja. Menantang saudara, menggedor-gedor pintu hati saudara. Dan saudara harus responi pada saat itu. Itu namanya kairos, waktu Tuhan. If you miss, you never know when the next conviction is gonna be. Jangan menunda percaya Yesus. Felix, dia menunda saudara. Dan di ayat terakhir tadi yang kita baca, kita berkata, Felix 2 tahun kemudian digantikan oleh gubernur yang baru. Dan namanya tidak pernah muncul lagi di Alkitab. Saya rasa Felix tidak pernah menjadi orang percaya. Kenapa? Procrastinated. Ya. Saudara, jangan kita menunda percaya Yesus. You can say tomorrow to many things, but never say tomorrow to the gospel. Say today to the gospel. Say today to the salvation. Say today to Jesus. Amin saudara. 2 Korintus 6 ayat 2. 2 Korintus 6 ayat 2 berkata, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Today is the day to be saved. Bapak saudara sekalian. Today is the day to be saved. Jangan menunda percaya Yesus. Saya sampaikan dengan kesungguhan hati saya. Di Bandung, di gereja saya dulu saudara. Gembala kami yang dulu. Gembala yang sekarang papanya Celia ya. Gembala yang dulu melayani sampai kurang lebih umur 80 tahun. Om Petrus namanya. Om Kian Leng. Dan saya ingat kalau dia khotbah dia sering berkata, salah satu hal yang saya sesali dalam kehidupan saya adalah kenapa saya nggak kenal Yesus lebih early begitu. Ketika saya remaja, ketika saya kecil. Karena dia masa lalunya kelam, dia orang yang nakal saudara. Dan terima Yesus ketika dia umur hampir 40-an begitu saudara. Dan dia sering berkata, I wish aku kenal Yesus jauh lebih awal. Bapak saudara sekalian, gak ada orang yang ketemu Yesus, hidupnya berubah dan berkata, haish rugi nih ketemu Yesus. Gak ada saudara. Gak ada orang yang kenal Yesus berkata, I wish I became Christian nanti later. Kalau sudah tua, kalau sudah kaya dulu. Kalau sudah settle, ya kalau udah have fun dulu, puas menikmati hidup. Gak ada saudara. Orang yang pernah ketemu Yesus, mengalami perubahan transformasi kehidupan, pasti akan berkata, I wish I knew Jesus much earlier in my life. Kenapa? Supaya aku bisa mengasihi dan melayani Tuhanku lebih lama dalam kehidupanku. Jangan menunda keputusan untuk percaya Yesus. Hal kedua yang tidak boleh kita tunda, masih belajar dari karakter Felix. Jangan kita menunda untuk taat. Ayat 25 berkata, ketika Paulus berbicara, 3 hal saudara Paulus sampaikan kepada Felix. 3-point sermon. Pertama, kebenaran. Kedua, penguasaan diri. Dan ketiga, penghakiman yang akan datang. 3-point sermon. Jadi gak cuma Nino yang suka 3-point sermon. Enggak bercanda saudara. Paulus sampaikan 3-point sermon. Ya. Poin pertama, kebenaran. Dan tahukah saudara bahwa Felix orang Yunani ya pada saat itu adalah orang yang enggak punya konsep tentang kebenaran. Enggak tahu benar atau salah. They don't have concept about truth. Saudara ingat ketika Yesus ditangkap, diperhadapkan pada Pontius Pilatus, gubernur sebelumnya. Lalu Yesus berkata, aku datang untuk membawa kesaksian akan kebenaran. Testimony of the truth. Kalau saudara ingat cerita itu di malam Yesus sebelum Yesus disalib, Pontius Pilatus dia bertanya, truth, what is truth?
Itu pertanyaan genuine. Pontius Pilatus nggak tahu apa itu truth. Itu orang Yahudi, saudara. Ya. Nah ini Paulus, dia khotbah tentang kebenaran sama Felix. Felix nggak punya konsep tentang kebenaran. Itu baru poin pertama. Poin kedua, Om Paulus dia khotbah tentang penguasaan diri. Lagi-lagi saudara, orang Yunani nggak punya konsep tentang penguasaan diri. Orang Yunani nggak punya konsep tentang kekudusan. Ini adalah bangsa yang biasa pesta pora, makan minum, pesta seks, bahkan kuil-kuil mereka itu salah satu ritualnya setelah mereka beribadah di kuil, mereka melakukan hubungan seks dengan pelacur-pelacur bakti, saudara. Itu bagian dari ibadah mereka. Ya, can you imagine? Mereka nggak punya konsep tentang kekudusan atau penguasaan diri. Drusilla itu istri ketiga dari Felix. Felix bukan orang yang baik-baik, saudara. Felix terkenal korup. Ya, dia mengharap tadi kita baca untuk Paulus menyogok dia supaya dia bisa bebaskan Paulus. Ternyata Paulus enggak sogok dia, saudara. Felix orang yang bejat secara moral. Enggak punya konsep tentang penguasaan diri dan kekudusan. Ini Om Paulus khotbah tentang kebenaran, penguasaan diri. Can you imagine kalau jadi Felix? Mungkin bengong doang, lu ngomong apa sih? Itu baru poin kedua, saudara. Poin ketiga, Felix khotbah penghakiman. Sorry, saya bilang siapa? Salah, saudara. Paulus. Paulus khotbah yang ketiga tentang penghakiman yang akan datang. The judgment that is to come. Eng. So you mean ada kehidupan setelah kematian? Ini saya bayangkan Felix ngobrol sama Paulus. Yes. You mean ada hakim yang bukan kaisar? Yang akan menghakimi kita semua nanti di kehidupan mendatang? Yes. Namanya adalah Yesus Kristus. Saya bayangkan Paulus ngomong seperti itu. Dan apa yang terjadi? Kita berkata, reaksi Felix. Felix takut. Felix takut dengar khotbah seperti itu. Perhatikan ini reaksi yang mungkin sudah jarang kita dapatkan di khotbah-khotbah di masa sekarang ini. Kita dengar khotbah, bikin kita takut, mungkin hamba Tuhannya nggak diundang lagi, betul nggak, Pastor Yapi? Kita mau dengar khotbah yang enak-enak saja, yang teduh-teduh saja, yang sweet-sweet saja, yang berkat-berkat saja. Paulus khotbah kebenaran, penguasaan diri, penghakiman yang akan datang. Tidak heran, Felix menjadi takut. But saudara, di persimpangan tersebut, Felix mengambil keputusan yang fatal. Dia berkata, come back, kembali nanti saja. Kalau ada kesempatan yang baik, kita ngobrol lagi. Felix procrastinated untuk taat. Bapak Saudara sekalian, dalam kehidupan kita, mungkin kita beda area ketaatannya sama Felix. Mungkin ada hal-hal yang kita masih menunda untuk taat, saudara. Maukah hari ini kita ambil keputusan untuk tidak lagi menunda untuk taat? Ada 3 ketaatan palsu. Yang pertama, postpone obedience. Ketaatan yang tertunda. Ketaatan yang tertunda itu bukan ketaatan, saudara. Taat tapi tertunda. Yang kedua, partial obedience. Ketaatan sebagian. Taat tapi selektif sebagian. Itu juga bukan ketaatan, saudara. Dan yang ketiga, convenient obedience. Taat tapi sebatas nyaman. Ya, taat hanya kalau itu nyaman bagi kita. Tapi kalau kita terusik, kalau kita harus berkorban, kalau kita harus komitmen, kita nggak taat. Itu pilih-pilih, itu namanya convenient obedience. Dan Felix itu seperti itu. Dia berkata, nanti apabila ada kesempatan baik, aku baru mau. Bahasa Inggrisnya, when I find it convenient. Lihat itu saudara. Convenient obedience. Ketiga-tiganya adalah bentuk dari ketidaktaatan. Dan saya mau berkata dengan kasih Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita take this seriously. Obedience is a serious matter for God. Ketidaktaatan itu mendatangkan konsekuensi yang fatal secara rohani.
Suatu ketika saudara ada pesawat dari Israel menuju ke Paris, Prancis. Penumpangnya jumlahnya ada 103 orang. Dari 103 orang, ya semuanya itu orang Israel, ya Jewish saudara. Ya, dan kemudian pesawat tersebut dibajak. Dan singkat cerita dibawa ke Uganda, ke Afrika. Mendarat di airport Uganda, dibajak saudara. Ya. Dan lalu singkat cerita regu rescue tim dari Israel, ini keren saudara, elite tim ini. Israel punya, one of the best in the world. Datang, ya ambush the terrorist di airport tersebut saudara. Dan kemudian komandan regu penyelamatan tersebut, dia teriak dalam bahasa Hebrew, dalam bahasa Yahudi. Dia pintar saudara. Dia teriak kepada penumpangnya 103 orang tersebut, get down, dalam bahasa Hebrew. Tiarap, kurang lebih seperti itu. Jadi terorisnya bingung, karena terorisnya bukan orang Jewish saudara. Dari 103 orang Yahudi, 100 orang langsung tiarap. 3 orang dengar, tapi masih berdiri saudara, bengong. Dan komandannya beserta dengan regunya tembakin semua teroris yang masih berdiri. And unfortunately, 3 orang tersebut ikut tertembak dan mati. Ketidaktaatan seringkali berakibat fatal secara rohani dalam kehidupan kita. Do you know that true faith is measured by obedience? Iman kita itu diukur dari ketaatan kita, saudara. Kita bisa berkata, aku orang beriman, aku punya iman, imanku hebat. Tapi kalau kita hidup nggak taat, itu pepesan kosong, saudara. Karena iman yang sejati itu diukur dari ketaatan kita. Your obedience is a reflection of what you truly believe. Saudara bisa berkata, saudara percaya Yesus, saudara percaya Alkitab adalah kebenaran dan lain sebagainya. Tapi kalau hidup saudara belum mencerminkan hal-hal tersebut. Is that really what you truly believe? Sekali lagi, obedience is like a mirror of the faith. Saudara, hal-hal apa dalam kehidupan kita, dalam kehidupan saudara, dalam kehidupan saya, di mana kita masih belum taat, sama seperti Felix. Mungkin kita nggak seperti Felix dalam hal penguasaan diri kita oke, ya dalam hal kebenaran kita oke, tapi mungkin ada hal-hal yang kita belum taat, kita masih menunda, we still procrastinated untuk taat. Hal-hal apakah itu? Maukah hari ini kita ambil keputusan untuk taat saudara, tidak lagi menunda? Mungkin ada di antara saudara yang Tuhan suruh begitu, sekian lama, ayo melayani. Saudara masih menunda-nunda. Saudara berkata dalam hati, tomorrow God. You forget that tomorrow is a dangerous word. Mungkin ada saudara yang belum taat untuk memberi. Tuhan suruh saudara untuk memberi kepada orang tertentu. Sekian lama, anggota keluargamu atau temanmu atau memberi ke tubuh Kristus. Tapi saudara masih menunda untuk taat dan melakukan tersebut. Atau mungkin ada di antara kita yang masih menunda taat untuk melepaskan pengampunan. Untuk rekonsiliasi hubungan. Tahun lalu di puncak-puncaknya pandemik saudara, saya mendengar sebuah kesaksian yang sangat luar biasa. Ada teman saya, seorang wanita, dia saksikan. Jadi dia sudah bertahun-tahun estranged dengan papanya. Dia lakukan satu hal yang tidak berkenan di hati papanya. Ya, saya nggak perlu cerita. Dan papanya begitu marah, putus hubungan. Ya, hampir nggak pernah mau terima telepon dari anak perempuan ini, nggak pernah mau balas SMS, begitu keras. Nggak mau ampuni saudara. Dan singkat cerita di puncak pandemik tahun lalu, papanya di Bandung, anaknya di Sydney. Papanya kena COVID-19. Masuk rumah sakit dengan begitu cepat kondisinya menurun di saat-saat terakhir. Anaknya terus coba hubungin dia, papanya tadinya nggak mau. Sama cucunya saja nggak mau saudara. Cucunya nggak pernah ya peluk opanya. Opanya begitu keras, nggak mau mengampuni. Tapi di masa-masa terakhir, ketika anak ini terus mencoba reach out to her dad, papanya mau. Dan singkat cerita, papanya lepaskan pengampunan. Kisah yang begitu indah. Tapi semuanya dia lakukan lewat Zoom, lewat FaceTime. Dia lihat anaknya ketika dia sekarat, lewat Zoom begitu saudara. Dia lihat cucunya panggil-panggil, opa, opa.
lewat Zoom dan tidak lama dia meninggal. Ini kesaksian yang sangat luar biasa. Saya terharu dan bersyukur sebuah keluarga yang direkonsiliasi oleh Tuhan. Tapi at the same time, saya menyayangkan. Kenapa harus menunggu saat-saat terakhir untuk melepaskan pengampunan? Betul saudara? Nggak bisa lihat, nggak bisa peluk cucunya, nggak bisa peluk anaknya. Karena COVID-19. Jangan kita menunda untuk taat melepaskan pengampunan. Atau mungkin ada di antara kita yang belum taat untuk menyatakan kasih dan kebaikan. Masih menunda taat untuk menghormati atau menyenangkan orang tua kita. Saudara yang orang tuanya ada di Indonesia sama seperti saya. Waktu kita terbatas. Orang tua kita tidak hidup selama-lamanya. Jangan kita menunda menyatakan kasih, pengabdian, kebaikan kepada orang tua kita. Menyenangkan mereka selagi mereka hidup. Amin saudara. Saya ingat sebuah kesaksian yang pernah disampaikan seorang hamba Tuhan di kota Bandung. Ada seorang ibu tua yang belasan tahun koma, saudara, dalam keadaan vegetatif. Ibu ini tinggal di sebuah rumah kecil yang disewakan oleh gereja, dirawat oleh seorang pembantu yang juga dibayar oleh gereja. Hanya ada satu TV 14 inch yang juga dibelikan oleh gereja. Dan mungkin saudara berpikir, ibu ini kasihan ya, sudah koma belasan tahun dirawat gereja, berarti orang miskin. Salah. Punya beberapa anak, salah satu anaknya adalah pemilik toko besi yang sangat besar di kota Bandung. Orang kaya saudara anaknya, anak perempuannya. Tapi ternyata si anak ini jarang sekali menengok mamanya yang koma. 13 tahun kalau tidak salah. 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali sudah baik saudara. Dan singkat cerita si ibu ini dipanggil Tuhan, mati. Dalam kebaktian penguburan, ketika pendeta sedang menyampaikan firman Tuhan, ada satu wanita yang teriak-teriak seperti orang gila sejadi-jadinya, saudara. Ternyata anak perempuan yang kaya tersebut, mama, wah nangis begitu luar biasa. Mamanya sudah meninggal, baru menangis seperti itu. Saudara, kita bisa menangis seperti apapun. Orang tua kita kalau dipanggil Tuhan gak bisa kembali lagi, bukan? Ibu itu gak bisa kembali lagi, bukan? Sudah terlambat, saudara. Dan wanita itu berkata kepada pendetanya, nanti jangan khawatir, ongkos penguburan segala macam, saya akan tanggung, saya akan dirikan bongpai, kuburan yang paling mahal, yang paling mewah buat mama saya. Luar biasa, saudara. Bongpai semewah apapun, apakah bisa membuat mamanya kembali? No. Menunda untuk taat, menghormati, menyenangkan orang tua. Atau mungkin ada di antara kita yang menunda taat untuk melayani keluarga kita. Ada seorang bapak muda, dia begitu sibuk. Dia bekerja bukan hanya satu pekerjaan, bukan hanya 2 pekerjaan, tapi 3 pekerjaan. Untuk mencari uang. Karena dia pikir gak akan cukup. Anaknya laki-laki, hanya 1 saudara. Dia pengen dibikinin chubby house. Saudara tahu chubby house seperti rumah-rumahan begitu di kebun belakang. Daddy, can you make me chubby house? Setiap kali papanya pulang sudah malam, sudah capek begitu. Ya nanti kapan-kapan. Tomorrow. Besoknya ditanya lagi, Daddy kapan dong bikinin aku chubby house? Lagi-lagi Daddy bilang, aduh Daddy capek. Kapan-kapan ya nak, Daddy janji. Kapan-kapan Daddy bikinin kamu chubby house. Dan anaknya sering nanya, kapan Daddy bikin aku chubby house? Dan suatu hari, anaknya nanya lagi, Daddy-nya sudah bohwat begitu ya, ditanya terus. Ya sudah, besok Daddy akan pulang kerja lebih pagi dari biasanya, kita akan belanja sama-sama bahannya, Daddy akan bikinin kamu chubby house. Sore-sore, yes Daddy. Anaknya begitu senang. Pagi-pagi jam 9 ketika anaknya hendak pergi ke sekolah, anaknya tertabrak bis saudara dan meninggal. Si bapak ini dia berkata, God, what wouldn't I do to have one more day with my son? What wouldn't I do? I would do anything just to have one more day with my son so I can make him that chubby house. Tapi doa penyesalan seperti apapun
Apakah bisa membuat anaknya kembali? No. Jangan kita menunda, saudara. Life doesn't have a rewind button, saudara. Hidup itu nggak seperti DVD player. Kalau saudara salah ambil keputusan, saudara bisa pencet rewind begitu. Hidup itu nggak seperti itu. Life doesn't have a rewind button. Hal-hal apakah dalam hidup kita yang kita masih tunda untuk taat? Don't put off until tomorrow what you can do today. Pengkhotbah 9 ayat 10. Pengkhotbah 9 ayat 10 berkata, ini satu ayat yang luar biasa, saudara. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati, kemana engkau akan pergi. Amin. Jangan tunda untuk bertobat, percaya Yesus. Jangan tunda untuk taat. Dan yang ketiga, kita belajar kali ini yang ketiga dari karakter Paulus. Jangan menunda untuk menyampaikan kabar baik. Paulus di penjara, saudara. Dia punya banyak alasan untuk tidak menginjil. Mikirin diri sendiri aja pusing, ini mikirin Felix lagi. Betul, saudara? Kalau saya jadi Paulus gitu, mikirin diri sendiri susah lagi penjara. Ini mati nggak ya? Dihukum mati nggak ya? Mikirin Felix lagi, pejabat yang sudah enak hidupnya. Tapi ketika Felix panggil Paulus, Paulus pakai kesempatan tersebut untuk menyampaikan berita kabar baik. Dia tidak menunda untuk sampaikan berita Injil, saudara. Dan ketika saya baca kisah Paulus di Kisah Rasul, wow, itu bukan sekali saja saudara Paulus lakukan hal tersebut. Saudara ingat bagaimana Paulus menginjil kepala penjara di Filipi? Ya, itu keadaan yang nggak ideal buat Paulus, tapi dia lakukan itu, saudara. Ya, nah kemudian di Kisah Rasul 26 kalau nggak salah Paulus dihadapkan pada Herodes Agripa lagi-lagi. Sedang disidang oleh Pak Hakim, raja lokal pada saat itu Herodes Agripa. Paulus pakai kesempatan tersebut untuk sampaikan berita Injil kepada Agripa. Ini luar biasa Paulus, saudara. Ya. 2 Timotius 4 ayat 2 berkata, 2 Timotius 4 ayat 2, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Yohanes 9 ayat 4. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku, mengutus Yesus. Yesus bilang seperti itu. Selama masih siang, karena akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Jangan kita menunda untuk sampaikan berita Injil, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau saudara dilihat dari perspektif kekekalan, tidak ada satu hal pun di dunia ini yang urgent. Do you think you have something urgent that you need to do? Dilihat dari sudut pandang kekekalan, there's no urgent thing in this world, in our life. Hanya satu saja yang urgent, menyampaikan berita Injil kepada orang-orang yang belum pernah mendengar tentang Yesus. We need to have that urgency. Saudara bisa menunda beli rumah, gak jadi masalah. Saudara bisa menunda investasi, gak jadi masalah. Saudara bisa menunda apa saja gak jadi masalah. Pastikan saudara tidak menunda menyampaikan berita Injil kepada orang-orang yang belum pernah mendengarkannya. Ya. Apapun yang saudara tunda dalam kehidupan saudara tidak berdampak pada kekekalan. Tapi keselamatan seseorang, taruhannya adalah kekekalan. Seorang penginjil Dwight Moody, penginjil yang sangat terkenal. Dia pernah ceritakan saudara. Suatu ketika dia KKR di kota Chicago. Dia KKR 2 pertemuan, 2 hari Minggu begitu. Pertemuan pertama dia nggak ngomong soal Yesus, soal berita Injil. Dia kasih pembukaan begitu ya, background begitu loh. Pengantar saja pertemuan pertama. Dan kemudian di akhir pertemuan pertama dia berkata, datang minggu depan, I will tell you about Jesus, the good news. What will you do about Jesus? Temukan jawabannya minggu depan. Kurang lebih seperti itu. Ya, lunasi pendaftaran, mungkin ngomong seperti itu juga. Minggu depannya saudara, orang-orang baru mau datang. Terjadi satu peristiwa besar. The Great Fire of Chicago. Kalau saudara masih pernah mendengar, ini kebakaran yang terbesar sepanjang sejarah. Karena membakar hampir seluruh kota
dan mematikan begitu banyak orang. The Great Fire of Chicago. KKR kedua nggak pernah terjadi, saudara. Dan si Dwight Moody, dia berkata, sejak saat itu aku nggak pernah berani lagi menunda menyampaikan berita Injil tentang Yesus kepada pendengar. Since that day, I've never dared to give people 1 week to hear about Jesus. Beberapa tahun yang lalu saya ingat, saudara, saya khotbah Natal di sebuah gereja di Bandung. Dan ada satu orang membawa saudaranya dari Sydney, saudara, tapi dia datang ke Rehoboth, gereja yang saya layani pada saat itu. Dia datang dengan saudaranya, dia katakan dia nggak pernah ke gereja, karena saya datang ke Bandung saja, saya ajak dia Natalan sama-sama. Oh jadi nggak pernah ke gereja, nggak pernah kenalan. Dan singkat cerita, kalau nggak salah 2 hari kemudian saya mendengar dari ibu tersebut, saudaranya tersebut yang baru pertama kali ke gereja Natalan, dipanggil Tuhan. Dan itu membuat saya berpikir, saya banyak ngobrol sama istri saya. Kalau saya tahu ini ibu ini bakal dipanggil Tuhan 2 hari ya kemudian, is there anything that I would have changed in my sermon? Itu pertanyaan bagi saya pada saat itu. Ya. Nah saya bersyukur saya sampaikan berita tentang Yesus. Saya tidak tahu bagaimana respon ibu ini. Tapi peristiwa tersebut membuat saya memiliki sebuah tekad. Bahwa setiap kali saya berdiri di mimbar, saudara, dimanapun Tuhan suruh saya untuk melayani, saya harus berasumsi. 2 asumsi. Yang pertama, jangan-jangan ini adalah kesempatan terakhir saya berkhotbah. Atau kedua, jangan-jangan di antara audiens ini, orang di tempat ini atau orang yang menonton di rumah, mungkin gak hari ini, mungkin nonton minggu depan, nonton bulan depan, nonton tahun depan, karena di YouTube kan forever begitu ya. Jangan-jangan ada orang yang mendengar khotbah ini terakhir kalinya dan lalu dia dipanggil Tuhan. Oleh karena itu saudara, jangan saudara bosan kalau di panggung ini di gereja Eklesia Misi saudara mendengar berita tentang Yesus lagi. Ya, Injil lagi, ditanya lagi. Kalau saudara belum sungguh-sungguh terima Yesus, ambil keputusan, bosan toh saudara? Tapi bosan is fine daripada taruhan kekekalan kehidupan seseorang, saudara. Gereja gak punya bisnis apa-apa. Pengkhotbah gak punya urusan apa-apa. Selain berdiri di mimbar sampaikan satu hal. Berita Kristus tersalib. Bukan moralitas. Bukan motivational speaking. Bukan cara hidup kaya. Belajar saja di Warren Buffett Institute, saudara. Lebih hebat mereka. Bukan prinsip-prinsip sukses. Itu semua baik, saya gak bilang itu salah. Tapi panggilan gereja, mandat gereja yang tidak ada dalam organisasi apapun juga. Memberitakan berita Kristus tersalib. Jangan kita menunda untuk menyampaikan kabar baik. Minggu lalu saudara, ini pinggang saya kecetot. Karena saya banyak lakukan banyak hal di backyard saya, saudara. Kebanjiran pula. Gideon tahu. Jadi pinggang saya kecetot. Johan juga tahu, maklum sudah tua ya. Johan kecetot juga bulan lalu. Saya ketawain dia, lu udah tua. Saya kecetot saudara. Saya panggil tukang urut, ibu-ibu tua. Mungkin sudah 80 tahun, rambutnya putih. Kalau saya panggil dia, saya selalu antar jemput dia. Dan sudah lama gak ketemu karena COVID. Kan gak safe pijit atau urut karena COVID. Saya tanya bagaimana kabar ibu sambil diurut saudara, sambil kesakitan. Ya, ternyata tahun lalu pada waktu pandemik anaknya meninggal saudara. Anaknya dua-duanya meninggal. Jadi ini ibu yang sudah pernah mengubur 2 orang anaknya. Saya kaget setengah mati. Ya, saya tanya gimana ceritanya, ternyata kanker dan lain sebagainya. Jadi ibu tinggal sama menantu ibu. Iya, tinggal sama menantu dan dia bilang saya rasa udah gak punya gairah hidup begitu. Anak-anak sudah meninggal, tinggal sama menantu. Mau ngapain, tinggal di Australia juga. Ya. Dan gak tahu kenapa ketika saya mendengar itu, saya ingat cerita Naomi saudara. Karena mirip buat saya. Lalu saya tanya, Ibu punya Alkitab? Punya, suka baca? Enggak. Ibu pernah dengar cerita Naomi? Enggak. Siapa itu Naomi? Ibu tahu buku Ruth, kitab Ruth? Enggak. Nanti di rumah cari Alkitab, baca kitab Ruth, Bu. Saya bilang seperti itu. Kenapa Naomi? Dia bilang Naomi mirip seperti ibu. Punya anak 2, laki-laki, punya menantu, anak-anaknya dua-duanya meninggal.
Dia tinggal dengan menantunya. Hidupnya susah, Bu. Dia juga mungkin saya pikir seperti ibu, nggak tahu lah buat apa hidup dan lain sebagainya. Menantu pertama dia pergi, menantu kedua ya mau ikut dia, dan singkat cerita dia pulang kampung, ya ganti nama. Tadinya Naomi jadi Mara. Saya cerita, sebagai diurut saudara. Kan lumayan, makin lama sudah bayarnya sama. Nggak bercanda saudara. Dia ganti nama jadi Mara. Mara itu artinya pahit. Ya. Tapi singkat cerita, dia ditolong Tuhan, dia menikah lagi dan jalan hidupnya berubah 180 derajat. Bahkan salah satu keturunannya menjadi Tuhan Yesus. Ibu pernah dengar Tuhan Yesus? Ibu sudah percaya Tuhan Yesus? Dan saya beritakan tentang Yesus. Apakah dia percaya? I don't know. Iya aja soalnya bilangnya. Itu bukan bagian kita, saudara. Bagian kita sampaikan saja, bagian Roh Kudus itu yang akan mempertobatkan. Tokoh saudara, ibaratnya kalau ada sebuah kecelakaan di jalan raya, selalu ada 3 golongan orang ketika ada kecelakaan. Selalu saudara. Golongan pertama itu orang yang cuma lewat, passerby. Oh kecelakaan, gitu doang. Cuek saja. Getting on with their own business begitu. Dia pikir ada orang yang nanti akan mengurus. Itu the passerby, kelompok pertama. Kelompok kedua itu adalah the police. Datang, dia cari. Ini siapa yang salah? Gimana ceritanya? Ya, throwing judgment, itu police, is their job. Kelompok kedua. Atau kelompok ketiga, the paramedic. Ketika datang, dia nggak peduli yang salah siapa, dia nggak peduli saudara. Dia tolong, dia selamatkan orang yang menjadi korban. Saya mau berkata, satu hal, perhatikan saudara. Sadar atau tidak, setiap kali Tuhan pertemukan kita dengan orang-orang yang baru dalam kehidupan kita, baik sengaja atau tidak sengaja, yang gak pernah dengar berita tentang Yesus, sebenarnya kita diperhadapkan pada pilihan mau jadi kelompok yang mana kita ini. Passerby, bukan orang Kristen, suka judi lu ya, banyak dosa lu ya, tapi kita gak ngapa-ngapain saudara. The police, siapa suruh lu gak ke gereja, siapa suruh lu banyak dosa, gitu saudara. Throwing judgment. Atau ketiga, the paramedic, hati kita terbakar dengan kasih, dengan compassion. Dan kita sampaikan berita keselamatan itu. Sekali lagi, selamat tidak, itu urusan Roh Kudus. Kita sampaikan Roh Kudus yang akan pertobatkan. Jangan kita menunda menyampaikan berita kabar baik saudara. Jika hari ini ada di antara saudara yang Tuhan ingatkan, orang-orang dalam kehidupanmu yang perlu mendengar berita Injil, tapi saudara masih menunda-nunda. Mungkin orang tuamu, mungkin anggota keluargamu, mungkin temanmu, siapapun itu. Ingat taruhannya adalah kekekalan. Jangan kita menunda, do not procrastinate. Sampaikan berita kabar baik tersebut. Amin saudara. Saya tutup dengan satu hal, saya undang pemain musik untuk ke depan. Saudara mungkin pernah mendengar atau mengingat satu orang yang bernama Andrew Chen. Satu orang Australia yang menjadi bandar narkoba dan kemudian ketangkap polisi di Bali. Saudara ingat Andrew Chen beberapa tahun yang lalu? Ada nggak fotonya? Andrew Chen. Andrew Chen ini saudara orang jahat, kalau boleh saya bilang. Bukan hanya pemakai dan penjual narkoba, tapi bandar besar tingkat dunia, jualannya ke Bali saudara. Dia ditangkap bersama dengan 7 orang lainnya, atau 8 orang lainnya, Bali 9 ya kalau nggak salah. Ya, dan diadili di Bali saudara, kurang lebih 10 tahun di Kerobokan Prison di Bali. Dan gak lama setelah dia masuk penjara, dia diinjili oleh seorang pendeta, Salvation Army, minister kalau nggak salah. Dia putuskan untuk terima Yesus sungguh-sungguh. Jadi rupanya ketika dia kecil, dia anak sekolah minggu. Jadi itu ada memori-memori yang masih nyantol. Jadi ingat saudara, jangan kita remehkan pelayanan di belakang orang-orang yang mengajar anak-anak kita. Amin. Ingat semua, naik semua itu. Berita tentang Yesus. Dan lalu dia putuskan untuk terima Yesus di dalam penjara di Kerobokan Bali. Dan gak cuman itu, dia sekolah teologi dari dalam penjara. Dan dia menjadi pendeta, di endorse minister saudara.
Nah, kalau saudara melihat foto-fotonya atau videonya di YouTube, banyak sekali dia tumpang tangan ke orang-orang di penjara, dia khotbah, dia bikin Bible study, dia ajar teman-temannya narapidana tentang Tuhan Yesus, dan dia doakan mereka pertobatkan banyak orang selama dia di kerobokan prison di Bali, saudara. Singkat cerita, dia dieksekusi. Di hari tersebut dia diangkut ke Nusa Kambangan, subuh-subuh dia di blindfold. Tapi dia bilang aku nggak mau di blindfold. Dia senyum saja dari kesaksian orang yang ada di sana. Dan biasa orang yang mau ditembak itu harus di puff up, dihibur, dikasih semangat begitu. Tapi si Andrew Chen yang memberikan semangat kepada orang-orang yang mau menembak, saudara. Satu hari sebelum dia ditembak, seorang pendeta di Bali dia bercerita. Dia tanya, kamu gimana perasaannya? Kamu takut enggak? Andrew Chen dia berkata, I'm not afraid, I'm not scared. Aku gak takut mati. Karena aku tahu kemana aku pergi. Dia bilang seperti itu. Dan dia mati, saudara. Dia ditembak. Sebelum dia ditembak, dia nyanyi terus katanya. 2 lagu, Amazing Grace. Sama Bless the Lord, oh my soul. Dia ditembak, dia mati. Setiap kali saya ingat cerita Andrew Chen, saya tuh kasihan, saudara. Aduh, kenapa sih mesti dihukum mati? Orang yang masuk penjara 10 tahun yang lalu kan orang yang berbeda dengan orang yang sekarang. Dia pendeta sekarang, hidupnya berubah. Kenapa masih dihukum mati? Saya kasihan, saudara. Dan banyak orang kasihan sama Andrew Chen. Saya rasa saudara mendengar cerita Andrew Chen, ingat Andrew Chen, sekarang juga saudara kasihan sama Andrew Chen. Tapi saya mau beritahu, tahukah saudara ada banyak orang yang jauh lebih kasihan dari Andrew Chen. Mungkin orang-orang ini gak ada di penjara, saudara. Orang-orang ini mungkin bekerja normal seperti saudara dan saya. Orang-orang ini punya rumah, mungkin mereka kaya, mungkin mereka kelihatannya senang, pesta dan lain sebagainya. Tapi saya mau berkata mereka jauh lebih kasihan dari Andrew Chen, karena paling tidak Andrew Chen, yang pertama dia sudah terima Yesus, yang kedua dia tahu kapan waktunya berakhir. Tahu tanggalnya, jamnya, dia tahu, saudara. Sedangkan banyak orang di sekitar kita, mereka belum terima Yesus, dan mereka tidak tahu kapan waktu mereka di bumi ini berakhir. Jangan kasihani Andrew Chen, kasihani orang-orang tersebut, jiwa-jiwa yang belum mendengar tentang Yesus. Papamu belum pernah ambil keputusan tersebut, hari ini SMS, telepon, pastikan karena taruhannya adalah kekekalan. Anakmu, mantumu, cicimu, adikmu, siapapun temanmu, saudara, jangan kita menunda menyampaikan berita kabar baik tersebut. Berapa banyak saudara terima kebenaran firman Tuhan, lambaikan tangan. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Haleluya Yesus. Renungkan firman Tuhan yang sudah saudara dengar. Terima kasih Tuhan kalau pagi ini Kau ingatkan kami hal yang satu ini. Untuk kami tidak lagi menunda hal-hal yang matters in the light of eternity. Ampuni kami kalau kami sering menunda. Menunda untuk taat. Menunda untuk sampaikan berita tentang Yesus kepada orang-orang di sekeliling kami. Itu mungkin ada di antara anak-anakmu yang ada di rumah Tuhan saat ini. Atau di rumah masing-masing. Mungkin bukan hari ini, mungkin besok pagi, mungkin bulan depan, mungkin tahun depan. Orang-orang yang masih menunda untuk menerima Yesus. Mengambil keputusan terbesar dalam kehidupan tersebut. Kalau saudara orang yang saya mau berkata, yang lahir sekali akan mati 2 kali. Yang lahir 2 kali akan mati sekali. Maukah saudara dilahirkan kembali. Sehingga saudara akan hidup selama-lamanya bersama dengan Tuhan Yesus. Today is the day of salvation. Hari ini adalah waktunya bagi Tuhan untuk mendatangkan keselamatan atas hidupmu. Ambil keputusan tersebut. Jangan menunda. Terima kasih Bapa untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan. Biar Roh Kudus-Mu terus bekerja, mengajar kami, membajak hati kami, melembutkan terus. Dan kami boleh mengambil keputusan untuk melakukan firman-Mu dan memberitakan firman-Mu kepada orang-orang yang perlu di luar sana. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur.
Dalam nama Yesus, kita nyanyikan chorus lagu yang